Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Amalia Julianti dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan materi ejaan bahasa Indonesia, yaitu pemakaian tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia yaitu pemakaian tanda baca. Tanda baca terdiri dari tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. 1. Yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, dia akan pergi ke rumah nenek. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar atau daftar. Contoh, A. Titik Bahasa Indonesia. Catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Contoh, A. Lambang Kebanggaan Nasional. 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk atau setara. Contoh, saya ingin membeli novel, tetapi uang saya belum cukup. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau diundang, saya akan datang. Yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari ini sudah malam. Anak-anak masih membaca buku. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia. 4. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contoh, Ketua titik 2 Ahmad Fahmi, Sekretaris titik 2 Nur Amalia. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Ayu, Syah, kamu sudah makan? Tasya, sudah Ayu. Yang kelima yaitu tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak-anak. Tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh, mengukur. 6. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, keberhasilan itu kita sependapat, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain. Contoh, Soekarno-Hatta, Proklamator Kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Yang ketujuh yaitu tanda tanya. Tanda tanya dapat dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan Hari Pramuka diperingati? Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun
1961. 8. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Contoh, merdeka. 9. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contoh, menurut saya, seperti ... bagaimana, Bu? Yang ke-10 yaitu tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh, tanya dia, ku dengar bunyi kring-kring tadi. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, tergugat, yang tergugat. Nah, yang ke-12 yaitu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi, kurung, SIM. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh, Rara berangkat ke pasar selalu menaiki, tanda kurung, sepeda. 13. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli ditulis orang lain. Contoh, ulang tahun, proklamasi kemerdekaan, Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini. Yang ke-14 yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2. Yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, tahun ajaran 2020 sampai 2021. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contoh, mahasiswa, tanda miring mahasiswi, sama dengan mahasiswa dan mahasiswi. Yang ke-15 yaitu tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, malam telah tiba. Telah sama dengan itu telah. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.